Halo, selamat pagi semuanya. Eh, Bertemu kembali dengan saya, Intan Naungan, dengan Kak Intan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pembahasan TOTKA Biologi P13. Ya, jadi sebentar lagi kan eh, TKA ya. Jadi kita hari ini belajar tentang persiapan untuk TKA Biologi yang akan mendatang. Oke, langsung saja kita bahas untuk TOTKA Biologi P13. Oke, yang pertama bisa dilihat ya, kalau di sini dalam sebuah ekosistem laut terdapat beberapa organisme berikut. Jadi ini untuk materi ekosistem ya, tentang rantai makanan. Kelas 10, jika populasi ikan kecil menurun drastis, maka manakah dampak yang paling mungkin terjadi dalam jaring-jaring makanan pada ekosistem laut tersebut, gitu ya. Jadi di sini ada kasusnya bahwa kalau populasi ikan kecil yang kita bisa lihat di sini itu ya, di sini ada ikan kecil yang ternyata populasinya itu menurun. Kira-kira dampaknya seperti apa nih untuk hewan-hewan yang lainnya seperti itu. Nah, bisa dilihat kalau misalnya ikan yang menurun, berarti nanti dia akan mempengaruhi untuk zooplankton dan juga camar ya. Karena kan zooplankton ini adalah sebagai pakan dari ikan kecilnya, seperti itu ya. Dan juga udang. Udang itu juga dia populasinya dipengaruhi oleh jumlah populasi dari si ikan kecil, seperti itu. Untuk yang option pertama yaitu jumlah fitoplankton akan meningkat, gitu ya. Oke, kalau misalnya ikan kecil ini menurun, berarti kan dia akan berdampak pada pengaruh populasi di zooplankton kan. Kalau menurun berarti zooplankton akan meningkat gitu ya, sehingga kalau zooplankton meningkat harusnya itu fitoplankton itu akan menjadi menurun. Jadi untuk pilihan yang pertama itu jelas salah ya atau kurang tepat. Kemudian yang B, populasi paus biru akan menurun. Oke, populasi paus biru di sebelah sini. Ini, apakah populasi paus biru itu akan menurun? Ini juga kurang kurang tepat ya, karena kalau misalnya ikan kecilnya itu akan menurun, itu nanti untuk kompetisi berebut udangnya itu juga akan ini ya, akan berpengaruh ya, karena di sini kan udang itu sebagai pakan dari ikan kecil dan paus gitu ya. Jadi kalau misalnya ikan kecil menurun, udangnya akan meningkat, sehingga ketika udang meningkat, maka paus akan mendapatkan pakan yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang C adalah anjing laut akan meningkat populasinya. Oke, anjing laut itu dia letaknya di sebelah sini ya. Ini anjing laut letaknya di sebelah sini. Seharusnya ini populasinya jadi menurun ya, bukan meningkat, tapi dia jadi menurun. Karena kalau misalnya ikan kecil menurun, dia sebagai pakan dari anjing laut, berarti nanti anjing lautnya juga akan menurun karena ikan kecilnya atau sumber pakannya menurun. Kemudian yang D yaitu adanya ledakan populasi zooplankton. Ini adalah jawaban yang sangat tepat ya, karena kalau misalnya ikan kecilnya ini menurun, otomatis nanti zooplanktonnya ini sebagai sumber pakan ikan kecil ini, dia ikut berpengaruh meningkat seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D, gitu ya. Sedangkan kalau yang E, populasi penguin akan berkurang. Nah, penguin sendiri kan letaknya di sini ya. Jadi sebenarnya untuk kalau semisal ikan kecil menurun, di sini kan itu hubungannya itu terlalu jauh ya, tidak sedekat dengan udang, camar, dan zooplankton. Jadi kita nggak tahu nih nanti penguin akan berkurang atau enggak seperti itu. Gitu ya. Mungkin sebenarnya penguin bisa aja tidak berkurang ya karena anjing laut di sini itu dia sumber pakannya itu nggak hanya bergantung sama ikan kecil aja, tapi dia juga bergantung pada camar dan juga pada penguin. Itu. Jadi untuk nomor satu itu jawabannya yang tepat adalah yang D. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya ini adalah materi sel ya. Dalam sebuah penelitian mengenai penyakit pada sel, para ilmuwan menemukan bahwa pada beberapa sel tubuh pasien retikulum endoplasma kasar nih dan retikulum endoplasma halus atau ere halus mengalami kerusakan parah. Hal ini akan menghambat beberapa fungsi penting dalam sel tersebut.
Kemudian berdasarkan persamaan Re kasar dan Re halus, apa kemungkinan yang dapat terjadi pada sel-sel pasien tersebut? Seperti itu ya. Nah, oke, berarti kita harus cari tahu peranan dari Re kasar dan Re halus, gitu ya. Ini itu adalah materi sel kelas 11. Jadi, kalian perlu ingat-ingat lagi untuk materi kelas 11-nya seperti apa, gitu ya. Oke, untuk retikulum endoplasma secara umumnya dia itu nanti akan berperan untuk transport ya. Oke, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma. Oke. Untuk retikulum endoplasma sendiri, dia itu terdiri dari dua ya. Jadi dia terdiri dari retikulum endoplasma halus, RH, dan retikulum endoplasma kasar. Oke. Nah, mungkin Anda yang masih mengingat ya untuk materi kelas 11 materi sel, kalau bedanya antara retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma kasar yaitu terletak dari ada tidaknya ribosom seperti itu. Kalau kita tahu kalau misalnya untuk REH, dia itu ciri-cirinya adalah dia tidak ditempeli ditempeli oleh ribosom gitu ya. Karena dia tidak ditempeli oleh ribosom, makanya dia itu disebut sebagai retikulum endoplasma halus. Nah, kemudian fungsinya juga nanti berbeda ya dengan REK. Kalau untuk retikulum endoplasma halus itu fungsi utamanya dia sebagai sintesis lipid atau pembentukan lipid. Seperti itu. Selain itu, REH itu juga berperan dalam penyimpanan gitu ya. Penyimpanan dan pelepasan ion kalsium gitu ya. Ion kalsium di mana kita tahu sendiri kalau ion kalsium itu dia berperan dalam fungsi saraf dan dalam fungsi saraf dan otot seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya ada REK. Kalau untuk RGK dia itu ditempeli oleh ribosom gitu ya. Makanya dia disebut dengan kasar. Kemudian fungsinya apa? Karena dia ditempeli oleh ribosom, maka dia fungsinya itu yang utama adalah sebagai transport dan sintesis protein atau pembuatan protein di dalam sel. Tuh. Jadi itu review sebenarnya. Kemudian kita lihat dari ini itu dia adalah soal tipe jawaban kompleks ya. Jadi jawaban benarnya itu lebih dari satu. Oke, kita lihat pernyataan pertama. Produksi protein terganggu. Nih, mengakibatkan sel tidak dapat melakukan fungsi-fungsi penting yang membutuhkan protein. Oke, di sini ada kata kunci yaitu protein. Jelas yang pernyataan pertama ini adalah benar. Kemudian pernyataan kedua, sintesis lipid terhambat sehingga kemampuan sel untuk memproduksi membran dan melakukan detoksifikasi berkurang. Oke, di sini kata kuncinya adalah lipid. Lipid ini juga dia adalah fungsi dari retikulum endoplasma halus ya. Jadi pernyataan untuk yang kedua itu adalah benar. Kemudian jawaban pernyataan yang ketiga yaitu sel mengalami kesulitan dalam menyimpan kalsium. Oke, di sini ada kata kunci yaitu berupa kalsium, di mana kalsium itu berpotensi mempengaruhi aktivitas seluler yang bergantung pada kalsium seperti kontraksi otot.
Kayak untuk pernyataan 3 ini tepat juga ya. Karena di sini kalsium itu tadi sudah dijelaskan bahwa untuk ion kalsium itu nanti dia adalah peran dari retikulum endoplasma halus atau REH. Kemudian selanjutnya untuk pernyataan keempat, penurunan produksi ATP yang signifikan terjadi karena sel tidak dapat menghasilkan energi dengan efisien. Oke, di sini ada kata kunci ATP, di mana ATP ya kependekan dari adenosin trifosfat, seperti yang kita ketahui dia adalah energi. Sehingga untuk ATP itu sebenarnya pembentukan ATP itu dia berada di organel atau peranan dari mitokondria. Seperti itu ya. Gitu. Oke, selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu adalah gangguan dalam pengangkutan protein dan sintesis lipid menyebabkan berbagai proses seluler terganggu. Oke, di sini ada pengangkutan protein dan juga sintesis lemak, di mana dia terganggu. Jelas ini adalah pernyataan yang tepat. Jadi untuk pernyataan yang tepat itu adalah pernyataan satu, kemudian pernyataan dua, kemudian pernyataan tiga, dan pernyataan 5. Untuk pernyataan 4, ini dia kurang tepat ya. Karena dia sebenarnya adalah fungsi dari mitokondria. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya adalah nomor 3. Di sini ada grafik ya. Jadi di sini berikut adalah grafik data banyaknya kasus penderita COVID-19 sejak Maret 2020 hingga Mei 2025. Nah, di sini ada deskripsi bahwa selama pandemi dilaksanakan pemberian vaksin kepada masyarakat. Vaksin primer diberikan mulai tanggal 13 Januari 2021 dan vaksin booster 1 diberikan mulai Januari 2022. Terjadi tren penurunan kasus COVID-19 setelah dilaksanakannya vaksinasi. Data ini menunjukkan pentingnya vaksinasi dalam menurunkan risiko terinfeksi virus corona. Oke, di sini ada grafik berdasarkan sumbernya data Kemenkes ya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari pernyataan yang logis untuk dikaitkan dengan grafik di atas. Jadi di sini dapat diketahui bahwa 21 Januari ini ada vaksin primer, kemudian 22 Januari ini adalah vaksin booster. Nah, di sini pilihan soalnya itu masih sama ya, soal yang kompleks, jadi kita nanti jawab pilihan yang lebih dari satu. Kayak yang pertama itu, penurunan jumlah kasus setelah Januari 2022 menunjukkan bahwa booster memiliki dampak besar terhadap kekebalan seseorang. Oke, kita lihat dulu di datanya bahwa di sini Januari 2022 di sini mengalami penurunan ya. Nih, penurunan. Tidak ada peningkatan. Mungkin ada di sebagian sini, tapi karena di sini ada penurunan sampai Juni 2023, ini ya berarti hampir 1 tahun, itu menunjukkan bahwa ternyata booster memang dia punya dampak besar ya terhadap kekebalan. Oke, jadi pernyataannya ini tepat. Lalu untuk pernyataan kedua yaitu jika vaksin booster tidak diberikan, kemungkinan jumlah kasus tetap menurun karena vaksin primer sudah cukup efektif. Oke, ini vaksin primer ini dia diberikan di Januari 2021. Nah, kita lihat grafiknya ternyata setelah diberikan vaksinasi atau vaksin primer, ini mengalami adanya lonjakan 2 kali ya. 2 kali lonjakan di Juni 2021 dan juga sekitar antara Desember 2021 dan Juni 2022. Jadi, ini kalau bisa vaksin booster diberikan ya. Jadi yang ini itu pernyataannya salah. Gitu ya, karena ternyata vaksin primer itu nggak efektif nih. Kemudian pernyataan ketiga. Untuk pernyataan ketiga yaitu vaksin primer dan booster bekerjasama membentuk kekebalan kolektif. Sehingga menurunkan jumlah kasus secara bertahap. Oke, di sini di grafik jelaskan ya kalau setelah vaksin primer memang ada penurunan, kemudian ada peningkatan, sehingga setelah diberikan vaksin booster itu juga mengalami penurunan kembali. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu kekebalan kolektif. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu kekebalan kolektif. Kalau kekebalan kolektif itu adalah ini ya, untuk kekebalan kolektif. Kolektif. Kekebalan kolektif itu adalah kekebalan yang sudah diberikan atau kekebalan yang sudah terbentuk ketika kekebalan yang sudah terbentuk dalam suatu populasi gitu ya, sehingga dalam sebagian populasi itu dia punya kekebalan terhadap penyakit yang menular.
Oke, sebentar, kakak tulis dulu. Ini sebagian besar populasi populasi memiliki kekebalan terhadap penyakit menular. Sehingga karena sudah ada kekebalan di sebagian besar populasi, ini nanti akan mengarahkan untuk terjadinya sehingga dapat mengakibatkan penurunan mengakibatkan penurunan kasus COVID-19. Iya. Jadi dengan adanya vaksin primer dan booster ini dia bisa membentuk kekebalan kolektif ya, yang ternyata itu dapat menurunkan atau berpengaruh terhadap penurunan kasus COVID-19. Oke, selanjutnya untuk pernyataan keempat yaitu penurunan jumlah kasus terjadi secara alami karena vaksin primer menyebabkan virus tidak terlalu ganas. Oke, di sini ini jelas jelas salah ya karena oke. Karena ini penurunannya itu tidak secara alami ya, tetapi penurunannya ini terlihat sangat jelas itu ketika sudah diberikan vaksin booster ya. Kemudian pernyataan terakhir vaksin booster sudah efektif menurunkan jumlah kasus, namun perlu vaksin booster lanjutan untuk imunitas jangka panjang. Ini jelas. Karena virus itu kan dia bisa bermutasi ya, sehingga kita perlu adanya vaksin booster lanjutan untuk mempertahankan imunitas kita jangka panjang. Nomor 4 yaitu di sini ada soal seorang perempuan mengalami gangguan kehamilan yang cukup serius. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa zigot tidak berkembang di dalam rahim, melainkan di luar rongga rahim. Oke. Ternyata kondisi ini dikenal dengan kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan. Dari kasus tersebut, tentukan benar salah. Oke, di sini ada 3 pernyataan ya. Ternyata kasus di soal ini yaitu adanya kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan. Jadi maksudnya itu adalah janinnya itu dia tidak berkembang di dalam rahim tapi di luar rongga rahim gitu ya. Nah, perlu diingat kalau misalnya kita lihat bagian ini adalah bagian dari alat reproduksi perempuan. Jadi untuk yang normal itu yang ini, sedangkan yang ini adalah ektopik. Ya, seperti yang kita tahu kalau rahim itu berarti kan di bagian sini ya. Ini adalah rahim di sini. Rahim. Kemudian untuk yang ini itu adalah di bagian tuba falopi, gitu ya. Tuba falopi, di mana tuba falopi ini dia punya peran yang penting ya karena di situ di tuba falopi ini sebagai tempat untuk proses fertilisasi, ya. Nah, di sini sebenarnya masalahnya itu adalah di bagian tuba falopi gitu ya. Coba kita lihat pernyataan pertama, pembuahan tetap terjadi di tuba falopi, namun gangguan pada silia tuba menyebabkan zigot gagal mencapai rahim. Oke, ini adalah pernyataan yang tepat ya. Kenapa pernyataannya tepat? Karena nanti di dalam tuba falopi itu ada silia-silia atau rambut-rambut halus di mana silia itu nanti dia akan membantu zigot yang tadinya di sini itu dia bisa diantarkan ke dalam rahim gitu ya, berdasarkan gerak dari silia yang ada di dalam tuba falopi. Jadi kalau misalnya ada gangguan di bagian silia, maka transportasi si janin untuk masuk ke dalam rahim itu nanti dia tidak akan terjadi atau peluang untuk terjadinya itu sangat kecil. Kemudian yang pernyataan kedua, zigot yang tertanam di tuba falopi menunjukkan adanya masalah pada mekanisme transportasi embrio menuju rahim. Ini jelas benar juga ya, karena ini ada kaitannya mekanisme transportasi embrio menuju rahim seperti itu. Makanya di sini itu berarti benar yang pernyataan 2. Kemudian pernyataan 3, sel telur dan sel sperma bertemu di vagina. Ini sudah jelas sangat salah ya, karena vagina itu letaknya di bagian bawah seperti itu. Jadi jawabannya yang benar itu adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 seperti itu. Nomor 5, di sini ada
Kasus yaitu seorang petani jagung membeli benih jagung sebanyak 1 kilo di toko pertanian. Harga benih jagung tersebut ternyata beberapa kali lipat lebih mahal dari harga jagung di pasaran. Karena alasan mahalnya benih jagung di toko pertanian, pada saat panen, petani tersebut memilih jagung yang kualitasnya bagus untuk dijadikan benih. Oke, di sini karena mahal benih jagung, maka panen di jagung yang kualitasnya bagus untuk dijadikan benih. Oke. Ternyata tetangganya yang sudah pernah menanam jagung dari benih hasil panen sendiri memberikan nasihat agar tidak melakukan hal itu karena hasil panennya tidak akan. Oke, di sini ada kasus bahwa ada kesimpulannya dari tetangganya kalau ternyata hasil panen kalau kita pakai benih yang sudah kita tanam tadi ya, itu kan nanti dapat benih. Nah itu ternyata kalau kita tanam lagi itu hasil panennya nggak akan bagus nih. Nah, karena penasaran, petaninya ini dia mencoba untuk memberikan usulan. Oke, jadi petaninya ini udah mencoba untuk melakukan hipotesis ya. Nah, di sini adalah tentukan mana yang tepat dan juga tidak tepat. Oke, yang pertama, di sini ada 3 pernyataan, yaitu yang pertama itu adalah menguji satu benih toko dan satu benih hasil panen di lahan yang sama, lalu membandingkan hasilnya. Oke, kalau ini itu kurang tepat ya, karena di sini yang diuji hanya ada satu benih saja. Ini itu sangat sial ya, karena sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan hanya satu benih nih. Nih, hanya menggunakan satu benih. Kalau misalnya hanya menggunakan satu benih, itu nanti kegagalannya itu tinggi ya. Kalau misalnya kegagalan, tingkat kegagalan, tingkat kegagalan tinggi. Ya. Maksudnya tingkat kegagalan tinggi itu atau peluang deh. Peluang aja deh ya. Peluang untuk berhasil, peluang untuk mendapatkan hasil sedikit. Ya, untuk mendapatkan hasil itu sedikit. Karena di sini kan dia hanya butuh satu benih aja ya. Kalau semisal nih ketika percobaan itu satu benihnya itu ternyata yang dari toko itu tiba-tiba mati gitu ya. Jadi kan kita nggak punya hasil akhirnya itu seperti apa kalau misalnya kita pakai satu benih dan ternyata satu benihnya itu sudah gagal gitu ya. Jadi kita harus kalau misalnya menguji seperti ini kita butuh nggak hanya satu aja ya, nggak hanya sampelnya tuh nggak cuma satu, tapi dia sampelnya kalau bisa lebih dari satu seperti itu. Untuk untuk eh, mencegah adanya peluang kegagalan itu seperti itu. Kemudian untuk pernyataan kedua yaitu melakukan penanaman beberapa benih toko dan beberapa benih hasil panen di lahan yang sama, tetapi diberi pupuk yang berbeda lalu membandingkan hasilnya. Oke, di sini ada highlight untuk diberi pupuk yang berbeda. Kalau misalnya kita pakai pupuk yang berbeda, itu jelas hasilnya bakalan beda ya. Kalau misalnya kita mau membandingkan benih toko sama benih hasil panen, ya berarti kita kalau pakainya untuk variabel trikatnya ya, untuk pakai variabel kontrolnya. Maaf, untuk variabel kontrolnya itu pupuknya harus harus sama karena kita sudah pakai variabel bebasnya yaitu benih toko dan juga benih hasil panen seperti itu. Jadi yang pernyataan dua ini juga kurang tepat. Oke, kemudian yang pernyataan ketiga yaitu menanam beberapa benih toko dan beberapa benih hasil panen di lahan yang sama. Oke, di sini ada di lahan yang sama, kontrolnya berarti lahan yang sama, kemudian diberi pupuk yang sama. Untuk pupuk yang sama juga dia merupakan kontrol ya. Kemudian membandingkan hasilnya. Oke, ini sudah tepat. Jadi pernyataan yang ketiga ini adalah pernyataan yang tepat untuk dilakukan. Jadi jawabannya itu adalah tidak tepat, dan tepat. Ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 6. Di sini nomor 6 ada bagan skema oogenesis ya. Ini materi saluran. Ini ada proses oogenesis atau proses pembentukan ovum gitu ya.
proses pembentukan ovum. Oke, nih, kita bisa lihat di sini bahwa ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang ditanyakan. Tahapan yang menjelaskan pembentukan oosit primer. Jadi yang ditanyakan adalah tahapan yang menjelaskan pembentukan oosit primer. Ya, bisa dilihat di bagian sini ya. Kalau misalnya kita lihat di bagian ini, itu nanti ada ogonium yang dia mengalami mitosis. Sehingga menghasilkan ada oosit primer. Di mana nanti oosit primer selanjutnya itu melakukan meiosis 1, menghasilkan oosit sekunder dan badan pola primer. Kemudian masing-masing oosit sekunder dan badan pola primer itu melakukan meiosis 2. Ya, jadi yang oosit sekunder itu nanti meiosis 2 menghasilkan ootit dan satu badan polar. Kemudian badan polar primer ini nanti meiosis 2 menghasilkan 2 badan polar. Ya, nanti kemudian ootit ini akan berkembang menjadi ovum, sedangkan untuk badan polar nanti akan mengalami degenerasi. Ya, atau menghilang seperti itu. Makanya nanti untuk proses oogenesis itu dia hanya hasilnya satu ovum saja, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari bagian yang ada di sini atau bagian oogenesis, yang nomor 1 itu jelas ya, dia itu adalah proses mitosis, itu ya. Kemudian dari mitosis ini, yang di antara nomor 1 dan 2 itu adalah oogonium. Oke, kita kasih turun dulu ya, bingung. Kemudian untuk yang nomor 2 ini, organium berarti menjadi oosit primer. Itu dia dilakukan pembelahan secara mitosis. Ya, berarti yang nomor 2 ini mitosis, oosit primer. Oke, yang ini itu adalah meiosis 1. Kemudian antara 3 dan 4 ini adalah oosit sekunder. Itu ya, karena nanti hasil dari meiosis 1 itu adalah satu oosit sekunder dan satu badan polar. Yang ini sini adalah badan polar yang kecil. Oke, kemudian yang nomor 4 ini adalah meiosis 2. Di mana setelah melakukan meiosis 2, setelah melakukan meiosis 2 ini akan menghasilkan OOS. Oh, oh, ini bagiannya agak-agak. Nah, ini harusnya di sini ada ootit ya. Ya, ootit ya, di mana nanti ootit ini akan mengalami diferensiasi menghasilkan ya, jadi nanti ootit itu akan menghasilkan ovum. Jadi untuk tahapan yang menjelaskan pembentukan oosit primer itu ditunjukkan oleh bagian nomor ini ya, antara 2 dan 3. Oke, ini ya. Ya, karena di sini membentukkan berarti untuk membentuk oosit primer itu ini butuh mitosis. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang nomor 2. Oke. Oke, selanjutnya nomor 7. Di sini ditanyakan fungsi hormon oksitosin. Ya, ini adalah sistem koordinasi kelas 11, yaitu tepatnya endokrin. Untuk oksitosin itu nanti jelas ya. Jadi dia C1, berarti fungsi hormon oksitosin itu adalah memengaruhi kontraksi dari uterus. Itu ya, seperti itu. Kalau untuk yang berperan pada proses oogenesis itu nanti ada 2 hormon ya, yaitu hormon FSH dan hormon LH. Gitu ya. Di mana hormon FSH itu adalah berperan untuk merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Itu ya. Dan juga dia berfungsi atau berperan untuk mematangkan ovum. Ya. Kemudian ada LH. LH atau luteinizing hormon ya.
Dia itu fungsinya adalah untuk memicu pelepasan hormon. Seperti itu. Nah, kemudian yang CE itu menjaga ciri kelamin sekunder. Kalau ciri kelamin sekunder ini adalah fungsi dari testosteron ya. Testosteron itu untuk testosteron itu untuk laki-laki atau pria. Kemudian ada estrogen untuk perempuan. Begitu. Oke. Selanjutnya di sini ada yang berperan pada proses ovulasi. Ini juga sama ya. Seperti option B itu dia ada hormon FSH dan juga hormon LH ya. Seperti itu. Kemudian mempersiapkan dinding endometrium. Nih, kalau dinding endometrium itu nanti dia fungsinya dari progesteron. Gitu ya. Jadi itu nanti ada hormon lagi yaitu namanya estrogen. Estrogen dan progesteron. Iya, karena nanti itu kaitannya sama siklus menstruasi biasanya gitu sih. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke, selanjutnya. Nomor 8. Nomor 8. Pernyataan berikut merupakan ciri-ciri dari gangguan kelainan pada ginjal. Ya, di sini yang ditanyakan adalah ciri penyakit dari nefritis. Seperti yang kita tahu nefritis, kalau belakangnya tis itu adalah peradangan. Jadi nefritis itu adalah adanya peradangan jangan di bagian nefron. Ya, bagian nefron ginjal. Nah, biasanya nefritis itu dia itu disebabkan juga oleh bakteri, gitu ya. Jadi peradangan itu dipicu oleh bakteri, namanya bakteri. Iya. Selain itu juga kalau misalnya nefritis itu berarti nefron yang rusak, kalau nefron yang rusak otomatis berarti adanya kerusakan di bagian mana? Kerusakan di bagian glomerulus dan juga tubulus ya, yang tubulus pada ginjal. Itu ya karena nefron berkaitan dengan itu sehingga kalau misalnya kerusakan itu ada di bagian glomerulus dan tubulus, otomatis itu nanti adanya gangguan pada proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Sehingga nanti filtratnya, filtrat yang dihasilkan itu nanti banyak mengandung mengandung, mengandung, mengandung protein dan juga glukosa gitu ya. Seperti itu. Dan juga protein, glukosa, dan juga urea ya, karena nanti urea juga dikeluarkan lewat urea. Oke, coba kita lihat dari pernyataannya dulu ya. Yang pertama adalah protein terbawa ke dalam darah akibat bocor nefron. Ini tidak tepat ya, karena urin itu kan sebagai produk hasilnya ya, jadi tidak mungkin itu dia terbawa ke dalam darah. Kemudian yang dua, peradangan nefron karena bakteri Streptococcus. Oke, karena nefritis itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian pernyataan ketiga, kelenjar hipofisis gagal menyekresi hormon antidiuretik. Oke, kalau untuk hormon antidiuretik itu nanti tidak ada kaitannya sama nefron ya, gitu. Karena nanti ADH kan diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Jadi nanti ada kaitannya sama bagian ada ginjal ya. Perlu kita review TMI dulu ya. Jadi untuk ADH, ADH itu nanti dia kaitannya sama proses untuk penyerapan air ya, penyerapan air atau yang dia itu mempengaruhi reabsorpsi, mempengaruhi proses reabsorpsi air. Sehingga kalau misalnya ada gangguan pada ADH, itu nanti dia bisa menyebabkan apa sih? Dia itu juga bisa menyebabkan diabetes insipidus. Itu ya. Jadi diabetes insipidus itu dia disebabkan oleh gangguan adanya hormon ADH. Itu. Jadi yang pernyataan 3 itu kurang tepat.
Kemudian yang pernyataan keempat yaitu rusaknya glomerulus atau tubulus pada nefron. Ini jelas ya, karena ini kan ada kaitannya sama nefron, di mana di dalam nefron itu ada glomerulus dan juga tubulus, seperti itu. Kemudian yang nomor 5, terdapatnya molekul albumin dan protein lainnya di dalam urin. Oke, nomor 5 bisa jadi ya, bisa jadi kita keep gini ya. 24 dan juga oke, bisa. Ini 5 juga bisa karena albumin ya dan protein. Oke, kemudian yang nomor 6, pengerasan pembuluh darah di dalam ginjal. Oke, ada pengerasan pembuluh darah. Kalau kita bahas lebih lanjut, kalau yang molekul albumin, mungkin ini kita lebih ke ini aja ya. Kalau albumin itu nanti dia lebih ke albuminuria. Oke. Hmm, yang nomor 5 ini adalah albuminuria. Kita fokusnya di situ penyakitnya. Kemudian kalau untuk pengerasan pembuluh darah dalam ginjal ini saya berarti dia adalah penyakitnya arteriosklerosis. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah 2 dan 4, yaitu yang B. Oke, selanjutnya. Nomor 9, perhatikan diagram tahapan glikolisis. Ini adalah materi metabolisme ya. Jadi untuk angkatan 12 sekarang berarti metabolisme itu masuk ke materi kelas 12. Di sini yang ditanyakan adalah tahapan mana yang menghasilkan ATP. Nah, kita bisa lihat di diagram yang sebelah ini, dulu tahapan glikolisis, di mana glikolisis itu terjadi di bagian metabolisme ya, yaitu bagian respirasi aerob dan juga anaerob, karena di anaerob itu juga ada glikolisis. Oke, kita lihat ini ada glukosa. Glukosa ini menjadi PgAl. Kita lihat berarti PgAl itu nanti di bagian ini ya, ketika glukosa diubah jadi PgAl atau 2-fosfogliseraldehida, itu nanti dia membutuhkan ATP. Ya. Jadi di sini dia nggak menghasilkan ATP, tapi dia itu membutuhkan ATP. Ya, dimana ATP ini akan berubah menjadi ADP. Itu ya. ATP menjadi ATP. Itu. Kemudian 2-fosfogliseraldehida itu nanti akan diubah menjadi 2 asam 1,3 bifosfogliserat. Nih ya, kalau ini nanti dia membutuhkan NAD plus. Ya, nih. Makanya nanti di sini ada NAD dan NADH. NAD dan NADH. Oke, NADH. Selanjutnya, 2 asam 1,3 bifosfogliserat ini akan diubah menjadi 2 asam 3 fosfogliserat. Gitu ya. Dimana nanti dia lagi buat ini tuh rekaman. 2 asam 1,3 bifosfogliserat itu menjadi 2 asam 3 fosfogliserat, di mana dia itu akan membutuhkan ADP menjadi ATP. Oke. Selanjutnya, 2 asam 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 asam 2 fosfogliserat, dan selanjutnya 2 asam 2 fosfogliserat itu diubah menjadi 2 fosfoenol pirufat, dan 2 fosfoenol pirufat itu akan diubah menjadi 2 asam pirufat.
Gitu ya. Di mana ini juga nanti membutuhkan ADP. Seperti itu. Nah, jadi dari sini kita tahu ya kalau tahapan yang menghasilkan ATP itu ada di nomor 3 dan juga nomor 5. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang E. Tuh. Oke, selanjutnya nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. Di sini ada 5 pernyataan ya, yang ditanyakan adalah proses yang terjadi pada respirasi anaerob. Nih, kalau respirasi anaerob berarti dia adalah respirasi yang dia tidak membutuhkan oksigen. Oke. Tidak membutuhkan oksigen. Nanti kita cari jawabannya dia lebih ke arah anaerob ya. Kalau yang satu ini kurang tepat ya karena di sini membutuhkan oksigen dari udara. Kalau yang dua menghasilkan CO2 dan H2O, oke kita bisa keep dulu oh karena kalau menghasilkan CO2 ini adalah di fermentasi alkohol. Tetapi ini salahnya itu di bagian H2O ya. Oke. Nih ya, ini salahnya di bagian H2O karena kalau kita lihat di fermentasi alkohol, dia itu hanya menghasilkan CO2 saja, tidak menghasilkan H2O. Oke, jadi yang nomor 2 tidak jadi. Benar, kurang tepat. Kalau yang 3 tidak melalui proses glikolisis, itu juga kurang tepat ya, karena pasti nanti walaupun dia berupa anaerob, pasti membutuhkan proses glikolisis ini ya, karena dia menggunakan bahan berupa glukosa. Oke, lalu pernyataan 4 jumlah energi yang dihasilkan 2 ATP. Ini benar ya. Nih, karena di sini nanti ada perubahan dari 2 ADP, dia menjadi ATP. Itu ya. Sini ada 2, di sini ada 2. Nih. Jadi untuk jumlah energi yang dihasilkan itu 2 ATP. Dilihat di sini itu di bagian di sini harusnya ada 2 ATP ya, karena di sini ada 2 ADP. Oke. Jadi yang pernyataan 4 ini dia benar. Kemudian yang pernyataan kelima yaitu terjadi perubahan dari asam pirufat menjadi asam laktat. Ini juga benar karena nanti ini dipakai itu di fermentasi asam laktat. Nih ya, di sini ada hasil produknya berupa 2 asam laktat. Oke, jadi jawabannya adalah 4 dan 5. Selanjutnya nomor 11. Oke, tahapan yang terjadi selama proses fotosintesis. Di sini yang ditanyakan itu adalah peristiwa yang terjadi pada reaksi gelap. Perlu kita ingat lagi kalau proses fotosintesis itu nanti ada 2 tahapan ya. Fotosintesis. Dimana nanti untuk proses fotosintesis itu yang pertama ada reaksi terang. Kemudian yang kedua itu ada reaksi gelap atau itu juga siklus Kelvin. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah peristiwa yang terjadi pada reaksi gelap. Jadi kita lihat untuk pernyataan pertama, fotolisis pemecahan molekul air ini kurang tepat karena dia ada di reaksi terang. Kalau fiksasi CO2 itu di reaksi gelap ya, karena di sini bisa dilihat di diagramnya, di sini ada 6 molekul CO2 yang diikat dalam proses reaksi gelap dan nanti akan bereaksi dengan ribulasa 1,5 difosfat dengan bantuan enzim Rubisco. Kemudian yang ketiga yaitu ada reduksi pengubahan fosfogliserat menjadi gliseraldehid. Iya, di sini ada pengubahan fosfogliserat menjadi fosfogliseraldehid. Ini juga benar. Terus habis itu nomor 4 ada pelepasan elektron dari
klorofil. Kalau ini itu terjadinya itu di reaksi terang. Gitu ya. Yang lima, fosforilasi. Fosforilasi itu nama lainnya adalah pembentukan ATP. Untuk pembentukan ATP ini juga terjadinya di bagian reaksi terang. Kemudian yang terakhir ada regenerasi ribulosa bifosfat. Itu terjadi di reaksi gelap. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 6. Gitu ya, karena nanti reaksi gelap itu dia prosesnya itu ada 3 tahapan. Ya, tapi dia 3 tahapannya itu dalam satu siklus. Jadi untuk yang sisa CO2 itu di bagian sini, kemudian yang bagian sini adalah proses reduksi, terus yang bagian sini ada regenerasi RUP. Ini regenerasi. Kalau untuk reaksi Jepang nanti prosesnya itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada reaksi siklik, kemudian yang kedua itu reaksi non-siklik, dan yang ketiga itu adalah fotosintesis. Kalau reaksi gelap, ada reaksi CO2. Kemudian ada reaksi juga itu regenerasi. Selanjutnya masuk ke nomor 12. Respirasi aerob menghasilkan ATP lebih banyak dibandingkan dengan respirasi anaerob. Karena respirasi anaerob, oke, kalau di sini respirasi aerob itu nanti hasil ATP-nya ada 38 ya. Sedangkan kalau respirasi anaerob itu nanti dia jumlahnya cuma 2. Yang ini 38, terus yang ini. Oke. Yang pernyataan pertama merupakan katabolisme sempurna yang menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, ini nggak ada H2O, jadi ini kurang tepat. Tidak menggunakan O2 sebagai aseptor. Ini juga kurang tepat ya. Terus menggunakan asam piruvat sebagai substrat, ini juga kurang tepat. Memberikan elektron dan hidrogen dari NADH kepada asetildehid. Ini juga kurang tepat ya. Yang tepat itu adalah terjadi karena kurangnya oksigen untuk mengoksidasi piruvat. Karena kalau mengoksidasi piruvat itu dia butuh banyak ATP. Oke, butuh banyak ATP. Oke. Ya, dia perlu butuh banyak ATP. Sehingga nanti di bagian anaerob itu dia ATP-nya cuma ya karena dia kurang oksigen. Gitu. Karena nanti kalau misalnya kita kondisi tubuhnya itu masih ada oksigen, dia akan masuk ke tahapan dekarbonilasi oksidatif, di mana itu nanti dia sudah. Oke, selanjutnya yang nomor 13. Di sini soal dari metabolisme enzim. Berikut ini adalah percobaan enzim katalase. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan enzim bekerja optimal ketika kayak di sini kita lihat gelembung yang paling banyak. Ini suhunya 37, pH-nya 7. Yang ditanyakan, enzim bekerja optimal ketika. Karena ini yang ditanyakan adalah optimal, berarti kita mencari
yang dia punya gelembung paling banyak dan juga nyala api yang paling banyak. Ini ya, gelembung dan nyala api terbanyak. Oke, berarti kalau gelembung dan nyala api terbanyak itu jawabannya yang B. Suhu 37 derajat dan pH 7. Oke, next. 14. Perhatikan gambar proses pembelahan berikut. Di sini ada tahapan mitosis. Ya, tahapan mitosis secara berurutan dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, kalau kita lihat dari gambarnya, yang profase ini adalah nomor 2, kemudian metafase itu yang nomor 4, anafase itu yang nomor 1, dan telofase itu yang nomor 3. Jadi jawabannya 2, 4, 1, 3. Oke, jawabannya yang I. Gitu ya. Ini adalah proses pembelahan mitosis. Oke, jadi yang pertama ini kan nanti nukleusnya, membrannya itu mulai menghilang. Kemudian yang kedua ini nanti bagian kromosomnya itu berjejer di bidang ekuator. Kemudian yang ketiga ini adalah kromatister, ditarik ya ke kutub masing-masing. Kemudian yang keempat ini terjadi pemisahan sitoplasma atau sitokinesis. Oke, selanjutnya nomor 15. Nih, kalau kita lihat materi yang TKA ya, di kisi-kisinya itu sebenarnya untuk nomor 15 ini tidak keluar karena nomor 15 ini itu adalah materi genetik di kelas 12 itu tidak keluar di TKA. Ya, tapi nggak apa kita bahas aja. Di sini itu yang ditanyakan adalah urutan tahapan dari sintesis protein. Sintesis protein. Kalau sintesis protein berarti dia pembentukan protein yang terjadi di bagian ribosom. Itu nanti ada dua tahapan ya. Tahapan sintesis protein. Ini ada dua tahapan sintesis protein. Yang pertama itu nanti ada tahapan transkripsi. Dan yang kedua ada tahapan translasi. Gitu ya. Kalau tahapan transkripsi itu dia adalah tahapan untuk pembentukan mRNA. Sedangkan kalau untuk tahapan translasi itu adalah proses untuk penerjemahan mRNA menjadi asam amino. Di mana nanti kumpulan asam amino itu akan membentuk polipeptida. Nah, ini yang ditanyakan adalah urutan tahapan sintesis protein. Berarti kita cari dulu untuk langkah dari transkripsi. Seperti itu. Kita lihat dari pernyataan pertama, di sini ada DNA membentuk RNA duta di dalam inti sel. Kalau yang ini itu dia masuk ke tahapan transkripsi ya. Karena nanti di sini ada RNA duta, di mana RNA duta itu dia sama dengan mRNA. Tuh, jadi yang nomor 1 ini adalah tahapan transkripsi langkah pertama. Kemudian setelah RNA duta terbentuk, maka nanti selanjutnya RNA duta itu akan keluar dari inti sel. Itu yang pernyataan ketiga. Kemudian setelah RNA duta keluar dari inti sel, selanjutnya itu adalah asam-asam amino diangkut oleh tRNA. Jadi yang nomor 2. Berarti 1, 3, 2. Kemudian di sini ada 1, 3, 2 untuk B dan C. Kita pilih 4 dulu atau 5 dulu. Di sini untuk pernyataan 4 itu terbentuk polipeptida, sedangkan yang 5 asam-asam amino terangkai di dalam liposom. Karena ini ada polipeptida, jelas yang nomor 4 itu yang terakhir. Jadi pernyataan 5 itu adalah tahapan keempat, sedangkan polipeptida itu tahap kelima. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang C. Itu ya, karena tadi dari 1, kemudian 3, kemudian 2,
5 dan juga 4. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk nomor 16 di sini ada peta silsilah. Ini untuk peta silsilah dari penyakit hemofili. Ini ya, penyakit hemofili. Perhatikan peta silsilah berikut. Jadi di sini ada parental untuk yang nomor satu ini parental. Kemudian untuk yang nomor dua ini adalah filial. Oke, berdasarkan peta silsilah di atas, sifat gen hemofili dari genotip individu 2. Oke, berarti yang 2 kemudian kita ketahui bahwa kalau untuk yang kotak itu adalah laki-laki, sedangkan kalau untuk yang lingkaran itu adalah wanita. Berarti karena di sini ternyata ada laki-laki yang hemofili, makanya untuk yang laki-laki hemofili ini dia genotipnya adalah X kecil ini, X kecil ini. Kemudian di sini ada laki-laki normal yang berarti dia X besar ini. Oke, oh, ini, oke, ini ada X ini. Dan di sini ada perempuan normal atau wanita normal. Dimana kalau misal ini itu adalah X habitat, maka kita ketahui bahwa ini ya, ini sebenarnya tanpa kita lihat dari parental gen genotipnya apa, sudah ketahuan kalau 2 sama 2 itu adalah 2 itu adalah laki-laki hemofili. Itu ya. Kenapa? Karena untuk hemofili dia itu kan terpaut gen seks ya atau gen kelamin gitu ya atau terpaut kromosom kelamin ya terpaut kromosom kelamin ini yaitu termasuk gangguan atau penyakit yang terpaut terpaut kromosom seks atau kromosom kelamin ya. Gimana tepatnya kalau untuk hemofili itu nanti dia terpaut hemofili terpaut atau terpaut kromosom X. Oke, karena di sini dia terpaut kromosom X, maka laki-laki itu tidak ada laki-laki yang normal karier ya. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya adalah nomor 17. Nomor 17 ini adalah materi mutasi kromosom di kelas 12. Nah, untuk mutasi kromosom di sini diketahui ada kromosom non homolog ya. Jadi kromosom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ternyata terjadi patahan di lengan 23 dan patahan di lengan 12. Nah, setelah patahan itu, kemudian patahan dari masing-masing kromosom itu nanti akan bersambung dengan kromosom non homolognya. Seperti ini contohnya. 1, 2, 3 ini kan potong di 23. Nah, ternyata 23 itu menempel pada kromosom non homolog. Gitu ya. Seperti itu. Sedangkan yang 12 ini tidak kembali atau tidak menempel ke kromosom non homolognya. Seperti itu. Nah, kalau prosesnya seperti ini, dia itu masuknya ke dalam translokasi. Gitu ya. Seperti itu. Tuh. Jadi nanti kita bisa lihat di sini, di diagram ini nanti ada 2 kromosom ya. Di mana kromosomnya itu non homolog ada A, B, C, D, E, F, G, H.
dan MNO-PQR. Nah, ternyata ini terdapat patahan di lengan bagian AB dan juga MNO. Nah, setelah dia patah, kemudian masing-masing kromosom dan homolog ini itu akan menyambung lagi, tetapi mereka itu berbeda kromosom. Jadi seperti kromosom A, B, C, D, E, F, G, H, ini nanti kan dia terpotong AB. Nah, AB-nya ini nanti kembali, tapi dia kembalinya menempel dengan kromosom non homolognya seperti itu. Sama seperti yang satunya MNO, dia juga menempelnya di bagian C, D, E, F, G. Itu. Jadi jawabannya adalah yang di atas. Log, seperti itu. Oke. Kalau untuk duplikasi, kalau duplikasi itu pertambahan ya. Jadi semisalnya di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, ternyata lengannya itu bertambah dengan adanya duplikasi B dan C. Makanya di sini ada B, C, dan B, C. Seperti itu. Tuh. Sedangkan kalau untuk delesi, ini kalau untuk delesi itu berarti dia itu proses untuk eh, berkurang ya. Jadi misalnya di sini ada A, B, C, D, F, di sini ternyata D-nya itu mengalami delesi. Makanya nanti di sini itu sudah tidak ada bagian lengan yang D. Seperti itu. Kalau untuk katenasi itu nanti dia eh, mengalami translokasi juga, tapi nanti nggak hanya translokasi, tapi translokasi kemudian nanti saling berdekatan antara ujung-ujung. Makanya nanti dia berbentuk seperti buah ketupat. Seperti itu. Sedangkan kalau inversi itu dia hampir mirip dengan translokasi, jadi patah ya antara BCD, tetapi nanti dia kembali ke kromosom sebelumnya atau kromosom aslinya, dan dia itu nanti kembalinya itu tidak urut. Jadi di sini ada BCD, berarti di sini jadi DCD. Seperti itu. Itu ya. Oke, next selanjutnya. Di sini ada nomor 18. Interaksi untuk dua gen terjadi pada jengger ayam. Ya, jadi di sini ada atavisme karena kasusnya adalah jengger ayam. Gen R besar mengatur jengger ROS, sedangkan gen P besar mengatur jengger P. Bila gen R besar dan P besar bertemu dengan satu sama lain membentuk fenotip walnut, sedangkan gen R kecil dan P kecil bertemu membentuk single. Silakan ayam ROS dan ayam P menghasilkan ayam walnut. Ya, jadi jika sesama F1 disilangkan, maka perbandingan fenotip pada F2 adalah nih ya. Oke, jadi di sini diketahui bahwa kalau R besar itu nanti dia yang ngatur gender pos ini. Sedangkan kalau untuk B besar itu nanti dia mengatur gender P. Sedangkan kalau F dan P bertemu, dia itu akan membentuk fenotip walnut. Sedangkan kalau untuk R kecil dan R kecil bertemu P kecil, dia membentuk fenotip single. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, atavisme itu dia itu penyimpangan dari dihibrid ya. Kita perlu mengingatkan bahwa perbandingan untuk dihibrid, perbandingan persilangan dihibrid itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, kita lihat dulu. Di sini itu kan yang dihilangkan itu adalah bentuk heterozigot ya. Jadi kan ini menghasilkan ayam walnut, di mana di sini ada R besar R kecil, P besar P kecil disilangkan dengan sesamanya, atau R besar R kecil dan P besar P kecil. Gitu ya. Nah, ketika kasus ini, di mana F1-nya ini berupa heterozigot, ini disilangkan dengan sesamanya, maka itu sudah pasti ya,
Perbandingannya itu adalah 9331. Nah, sekarang tinggal kita cari tahu nih 9331 itu apa. Nah, untuk 9331 itu adalah 9. Itu adalah milik milik R besar dan P besar atau yang kita anggap sebagai Jenggeros. Sedangkan kalau 3 itu nanti bisa R besar kemudian kecil P kecil. Oh, maaf. Kalau R besar P besar itu walnut ya. Sedangkan kalau yang R besar P kecil itu adalah Jenggeros. Kemudian 3 lagi itu punya R kecil, P besar kecil, P besar. Entah ini nanti bisa P besar atau P kecil. Dia itu adalah pink. Kemudian satu itu milik R kecil, P kecil, P kecil. Atau punya single. Oke. Nah, yang ditanyakan perbandingan fenotip pada F2. Seperti itu. Ini sudah pasti jawabannya adalah yang D. Karena di sini ada perbandingan 9, kemudian 3, kemudian 3, kemudian 1. Oke, next selanjutnya untuk nomor 19. Dihilangkan tanaman mangga berbuah manis dan kecil dengan tanaman mangga berbuah asam dan besar. Ternyata buah manis itu dominan terhadap asam dan besar, dominan terhadap kecil. Oke, apabila F1 dikawinkan dengan sesamanya, persentase fenotip buah manis dan kecil adalah. Oke, di sini ketahui bahwa buah manis manis itu dia dominan terhadap asam, gitu ya. Oke, manis dominan asam dan juga besar dominan terhadap kecil. Dari sini kita ketahui bahwa untuk manis itu nanti dia ke gametnya itu berupa M besar, sedangkan kalau asam itu dia itu M kecil dan juga besar itu adalah B besar dan kecil itu adalah B kecil. Oke. Nah, ternyata buah manis dominan apabila F1 dikawinkan dengan sesamanya, persentase fenotip buah. Oke. Jadi di sini diketahui bahwa mangga buah manis dan kecil, berarti B kecil, disilangkan dengan asam dan besar. Oke, asam itu M kecil, kemudian B besar, B besar. Oke, dari sini kita ketahui ya, ternyata di sini bentuknya adalah homozigot untuk parental yang pertama. Kalau seperti ini sudah pasti nanti perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Iya, perbandingan dari dihibrid itu adalah 9, 3, 3, 1. Kita langsung aja ya. Karena kalau misalnya kita silangkan dari awal, itu nanti akan memakan waktu. Jadi, kita harus hafal, oh, jadi kita harus lebih paham sama genotip yang dipakai ketika persilangan itu. Oke, untuk perbandingan dihibrid 9, 3, 3, 1, di situ nanti ada M dan B. Kemudian dibandingkan M besar dan B kecil. Kemudian dibandingkan M kecil dan B besar. Perbandingan M kecil dan B kecil. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah manis kecil. Manis kecil itu ini ya, manis kecil. Jadi untuk manis kecil ini dia perbandingannya adalah 3. Jadi kita langsung aja 9 per. Oh,
Nah, jadi kita langsung aja 3 per totalnya di situ ada 16, kemudian dikali 100%. Oke, diketahui berarti hasilnya itu adalah 18,75% ya. Oke, ini. Berarti jawabannya itu adalah yang oke. Selanjutnya 22 makhluk hidup yang mempunyai asal-usul berbeda dengan kerabat jauh dalam perkembangannya akan mempunyai organ-organ yang punya fungsi serupa. Peristiwa ini disebut konvergensi. Faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah, oke, di sini berarti kan mempunyai organ-organ yang mempunyai fungsi serupa. Perkawinan silang antar makhluk hidup itu kurang tepat, gitu ya. Persaingan yang ketat jelas juga kurang, jenis makanan beda. Oh iya, dia tidak untuk tersebut. Oke, jawabannya ini ya, iya. Organ-organnya bersifat homolog. Jadi, karena di sini ada kata kuncinya mempunyai asal-usul berbeda dengan kerabat jauh dalam perkembangannya akan mempunyai organ-organ yang mempunyai fungsi serupa, gitu ya. Nah, karena faktor apa yang menyebabkan ini? Karena faktornya adanya organ-organ yang dia sifatnya homolog, gitu ya. Perlu kita ingat kalau homolog itu berarti dia strukturnya asal strukturnya itu sama, tetapi dia fungsinya berbeda, gitu ya. Nih, jadi dia memiliki asal struktur sama, tetapi fungsinya berbeda. Oke, seperti itu, gitu ya. Kayak nanti contohnya misal nih, contohnya itu tangan manusia itu dia strukturnya sama dengan tungkai depan kaki kucing. Itu ya, mereka strukturnya sama tapi fungsinya beda. Kalau manusia untuk memegang, sedangkan untuk tungkai depan kaki kucing itu untuk depan kaki depan kaki depan kucing itu untuk berjalan seperti itu. Oke, next selanjutnya 21. Ini adalah materi evolusi. Ya, di sini ada percobaan Lanzani. Yang ditanyakan adalah nomor 4, di mana air kalinya menjadi paruh dan mengandung mikroba. Hal ini membuktikan bahwa, oke, ternyata di sini sudah direbus, kemudian beberapa hari kemudian tutupnya dibuka. Dan setelah didiamkan itu ternyata jadi keruh dan mengandung mikroba. Gitu ya. Berarti kita cari tahu kalau yang air kaldu yang dipanaskan belum mematikan mikroba ini kurang tepat ya. Karena nanti yang muncul mikroba itu ketika tutup di Jambe mikroba dalam air kaldu berasal dari udara. Oke, yang ini ya jawabannya yang tepat ya. Karena kalau misalnya mikrobanya nggak dari udara, seharusnya ketika ditutup ini dia airnya keruh. Tetapi di sini kondisinya yang keruh itu ketika tutupnya sudah dibuka. Oke, selanjutnya dua-dua. Perbedaan antara DNA dan juga RNA. Ini tunjukin oleh yang mana? Nah, ini kalau kita lihat dari pernyataannya A, untuk DNA, basa nitrogen terdiri atas guanin adenin. Nah, yang ini sudah salah ya. Karena urasil itu dia adanya di RNA. Kemudian komponen gula pentosnya ribosa juga salah. Karena DNA itu deoksiribosa. Kemudian kadar tetap dan berfungsi mengendalikan faktor genetik saja. Di sini ada kata saja. Sebenarnya itu kalau DNA tidak hanya faktor genetik ya, tetapi juga dia sintesis protein.
protein, jadi kurang tepat. Kemudian terdapat dalam nukleus jelas, terdapat dalam nukleus dan sitoplasma. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, next selanjutnya nomor 23. Manakah yang pembuatannya menggunakan bioteknologi modern? Nah, kalau ini kita perlu tahu ya ciri-ciri untuk bioteknologi modern itu seperti apa. Kalau bioteknologi modern itu sudah pasti pakai ini ya, alat-alat yang sudah modern dan juga dia itu sudah mengolah ke dalam bentuk lebih rumit lagi atau seperti bentuk DNA kayak gitu. Jadi yang ini mana? Kalau yang book yang menggunakan bioteknologi modern itu ada insulin, kemudian ada antibiotik dan juga hewan transgen. Gitu ya. Jadi jawabannya yang 1, 4, dan 6. Tuh. Kalau yang 2, 3, dan 5 itu nanti masuknya bioteknologi tradisional atau konvensional. Oke, selanjutnya 24. Tanaman transgenik umumnya memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan, tapi ternyata dapat merusak ekosistem. Oke, di sini ada kata merusak ekosistem. Nah, misalnya penanaman tanaman transgenik tahan hama dapat menyebabkan. Oke, coba kita lihat yang A, tanaman di sekitarnya berbeda jenis tumbuh kerdil. Banyak menyerap ini enggak kurang tepat. Hewan yang masih tanamannya menjadi mandul. Ini juga kurang tepat. Populasi kupu-kupu yang mati besar penyerbukan musnah. Ini juga tubuh tanaman transgenik tidak dapat diuraikan oleh bakteri. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya yang E. Ini ya, dalam waktu yang lama hama menjadi kebal sehingga perlu menggunakan pestisida dosis tinggi. Seperti itu. Karena kalau misalnya eh, tanaman transgenik ini tahan hama, berarti kan nanti hama yang dimaksud itu dia bisa beradaptasi ya. Makanya takutnya ketika seperti ini nanti hama itu jadi lebih resisten gitu ya karena adanya transfer gen dari tanaman transgenik ke hamanya seperti itu. Oke, ini jadi selanjutnya itu adalah yang terakhir nomor 25. Bioteknologi modern dan konvensional berbeda secara mencolok dalam apa? Sudah pasti dia jawabannya adalah yang prinsip kerja yang digunakan. Seperti itu.